الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محترم बुजुर्गों और दोस्तों और भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों को बहुत सी नेमतों में से नवाजा है। उन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत इस्लाम की और दीन की नेमत है जो अल्लाह ने हम सबको अता फरमाई है। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम व अला आलिhi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala pada manusia ini berikan banyak sekali nikmat. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat terbesar yang Allah taala karuniakan pada manusia yang kita pun mendapatkannya adalah nikmat agama, nikmat Islam. उसकी वजह यह है कि बकिया जितनी नेमतें अल्लाह जल्ल शानहू इंसान को देना चाहते हैं, उन सब का दरवाजा दीन ही बनता है। अगर दीन जिंदगी में इंसान के आ जाएगा तो गोया वो दरवाजे में दाखिल हो गया उन नेमतों के जो अल्लाह ने इंसानों के लिए तैयार की है। Sebab nikmat apapun yang akan Allah Ta'ala karuniakan pada seorang hambanya, maka jalan utama untuk mendatangkan nikmat itu adalah agama. Maknanya agama adalah pintu untuk datangnya nikmat-nikmat lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. अब वो असल जो नेमतें अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान के लिए तैयार की है, वो इंसान को मरने के बाद मिलेंगी। उन नेमतों के बारे में कहा गया है कि वो ऐसी हैं, न किसी आंख ने उनको देखा है, न किसी कान ने उनको सुना है, और न किसी के दिल पर उनका वाहिमा भी गुजरा। जो अल्लाह ने नेमतें इंसानों के लिए तैयार की हुई है, लेकिन उन नेमतों का तरश्शुह दुनिया के अंदर भी होता है और वो भी दीन के रास्ते ही से होता है। तो अल्लाह जल्ल शानहू नवाजते हैं बशर्ते के जिंदगी में दीन आ जाए। Nikmat hakiki yang Allah Ta'ala siapkan untuk manusia sebenarnya adalah kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan setelah kematian nanti. Kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan yang luar biasa, dan untuk mendapatkannya hanya dengan agama. Hanya dengan jalan agamalah seorang akan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Hanya saja tatkala seorang mengamalkan agama, nikmat itu bukan hanya akan Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti, bahkan hawanya, bias-biasnya pun akan Allah Ta'ala sampaikan juga di dunia, sehingga dia pun akan merasakannya tatkala masih hidup di dunia ini. दुनिया की बड़ी नेमत ये है कि उसे इंसान को चैन और सुकून की जिंदगी मिल जाए ताकि वो आखिरत की तैयारी कर सके, क्योंकि जो नेमतें आखिरत की है। Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenikmatan yang Allah Ta'ala dahulukan untuk orang yang mengamalkan agama adalah kehidupan yang tenang dan tentram. Supaya apa? Supaya dia bisa buat persiapan menjelang kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Sebab dia perlu buat persiapan, perlu menyempurnakan amal, perlu konsentrasi pada amal, dan itu akan mudah tatkala hidupnya tenang, tentram. Dia bisa buat persiapan untuk kehidupan yang abadi selama-lamanya, kehidupan yang penuh keindahan dan kehidupan, ketenangan di dunia ini
dibandingkan kenikmatan yang hakiki yang nanti Allah Ta'ala berikan di akhirat, itu bandingannya belum lagi sebanding apabila dibandingkan seperti setetes dibanding lautan. Itu pun masih kebesaran dibandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan di akhirat nanti. Maka sebaliknya, tatkala orang ini dia menjauhkan diri dari agama, maka kenikmatan itu pula lah yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'isyatan dongka, Allah berikan kehidupan yang sempit, sehingga hidupnya hanya penuh masalah lagi dan masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Jangankan persiapan akhirat yang memang dia tidak yakini, untuk kehidupan dunia pun penuh dengan kesusahan, masalah dan masalah dan masalah dan masalah. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sampaikan yang mafhumnya bahwa di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan adalah seorang istri yang soleh, yang dengannya dia akan menyempurnakan separuh agamanya, yang separuh bagaimana tinggal dia sempurnakan lagi saja. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali bahwa inti ini semua, pangkal mula ini semua adalah mengamalkan agama. Tatkala seorang mengamalkan agama, maka maknanya telah terbuka pintu untuk mendapatkan kenikmatan abadi yang selama-lamanya di akhirat, yang Allah Ta'ala berikan pembukaan. Apa itu? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia ini, yang dengan kehidupan baik itu dia dengan tenang bisa mempersiapkan kehidupan akhiratnya nanti. Allah Jalla Shanuhu सारे इंसानों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, उसी ने बनाया है, और हमें कामयाबी की तरफ को चलता हुआ देखकर वो अल्लाह जल्ल शानुहु राजी होते हैं, खुश होते हैं। जैसे माँ बाप होते हैं, ये जो हमारा मजमा है, हम लोग आए हैं, आप हजरात आए हैं, ये सब उसी जद्दोजहद के बारे में मुज़ाकरा करने के लिए यहाँ बैठते हैं और बार बार मुज़ाकरा करते हैं, ताकि ये दीन हमारी जिंदगी में आसानी से आ जाए। Hadirin mulia, manusia adalah semuanya hamba Allah, bahkan dalam sebagian riwayat disebut sebagai keluarga Allah. Maka Allah Ta'ala sangat mencintai hambanya ini. Orang tua saja yang punya anak, itu karena cintanya, karena sayangnya pada anak-anaknya, maka mereka berusaha bagaimana membimbing anaknya, mengusahakan anaknya, mengarahkan supaya selalu mendapatkan kemajuan dan kesuksesan. Ini padahal orang tua ke anak, apalagi Allah Ta'ala pada hambanya, yang rasa sayang Allah Ta'ala adalah 70 kali lipat lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Bagaimana cintanya Allah Ta'ala pada hambanya ini. Allah Ta'ala memberikan jalan supaya hambanya ini tenang, senang, bahagia, maju, sukses. Allah Ta'ala berikan jalan. Di situ ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk itu Allah Ta'ala berikan pintu tadi namanya agama ini. Dan agama ini oleh Allah Ta'ala dimudahkan semudah-mudahnya, supaya manusia siapapun dia, tinggal di mana, warna kulit apa, bangsa apa, bahasanya apa, backgroundnya apa, misi kayanya bagaimana, apakah dia rakyat, pejabat, kaya, miskin, semuanya bisa mengamalkan agama 100%. Begitu mudahnya, sehingga seorang yang tidak bisa membaca satu kata pun dia tidak bisa baca, itu masih bisa mengamalkan agama 100%. Begitu dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalaulah kekayaan itu Allah yang bagi, semuanya pengen kaya mungkin, tapi ada yang dikasih, ada yang enggak. Kalau kekuatan fisik Allah Ta'ala yang ngasih juga, kesehatan sakit juga Allah Ta'ala yang ngasih juga, jabatan jadi rakyat atau pejabat Allah Ta'ala yang ngasih juga. Makanya Allah Ta'ala tidak letakkan fondasi atau asas kebahagiaan dan sebenarnya agama di situ, sama sekali tidak, bukan di situ. Tapi Allah Ta'ala berikan kesempatan yang sama pada semua orang, pada semua hambanya. Hanya saja untuk kesana perlu sedikit usaha. Dan untuk usaha itulah diadakan majlis-majlis, majma' seperti ini, usaha, gerak dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka supaya kita usaha mudah mengamalkan agama secara sempurna dalam kehidupan kita, termasuk yang sedang kita adakan sekarang ini.
हमें एक मेहनत सबसे बुनियादी ये तरह से है, जैसे माँ बाप के बच्चे होते हैं ना, तो अल्लाह के जितने बंदे हैं वो उसकी ज़ुर्रियत की तरह से हैं, तो हमारे अंदर उनको नफ़ा पहुंचाने का जज्बा पैदा हो, ये मेहनत हमको सबसे बुनियादी करनी है। Hari ini manusia semuanya, kurang lebih semuanya, tidak ada yang berdiam diri untuk tidak berusaha. Semuanya berusaha. Ada yang pagi berangkat, ada yang siang berangkat, ada yang malam berangkat, sore baru berangkat. Berangkatnya ke tempat berbeda-beda. Ada yang ke kantor, ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke kebun, ada yang ke pantai dan sebagainya. Berbagai macam kegiatan mereka buat, berbagai macam usaha mereka lakukan. Dan andaikan semuanya ditanya, untuk apa itu? Jawabannya sama, supaya bahagia. Supaya bahagia, semuanya sama jawabannya. Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pada kita usaha yang sangat mulia ini adalah supaya kita mendapatkan kemajuan dalam usaha kita. Seorang ayah, seorang ibu pengen anaknya maju, ada peningkatan terus seperti itu. Apalagi Allah Ta'ala yang maha penyayang, yang tadi disampaikan kasih sayang 70 kali lipat lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Betapa sangat sukanya Allah Ta'ala kalau hambanya ini maju semuanya. Maka bisa dipastikan tatkala kita bergerak dalam usaha yang mulia ini, Allah Ta'ala akan majukan kita dengan catatan arahnya benar. Apa maksud arahnya benar ini? Kita buat usaha dengan asas bahwa sebagaimana kita ingin bahagia, kita inginkan juga seluruh hamba Allah pun bahagia. Bukan hanya kita sendiri, tapi yang kita inginkan adalah diri saya bahagia dan bagaimana seluruh manusia bahagia. Tatkala itu yang menjadi pondasi usaha kita, maka disitulah arah kita akan benar. Allah Ta'ala akan bimbing kita, akan majukan kita, akan teruskan kita, majukan kita lagi, naikkan kita lagi dengan asas tadi itu. Hadis Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi dimisalkan bahwa seorang ayah, seorang ibu gembira tatkala anaknya maju. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana sukanya Allah Ta'ala apabila ada seorang hamba yang menginginkan juga semua hamba Allah menjadi maju. Dia punya keinginan yang sama dengan keinginan Allah Ta'ala. Dia punya kesukaan yang sama dengan kesukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya Allah Ta'ala akan majukan dia, akan tingkatkan dia tatkala dia buat usaha dengan asas seperti itu tadi. Bagaimana saya maju, saya bahagia, saya sukses, dan seluruh hamba Allah bahagia juga. हम इंसानियत को नफा कैसे पहुंचा सकते हैं? बुजुर्गों और दोस्तों, उसका बेहतरीन तरीका ऐसी हो कि हम खुद भी अल्लाह की तरफ से हमें मग़फ़िरत का परवाना मिल रहा हो और सारी इंसानियत को भी अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का परवाना मिल रहा हो। ऐसी मेहनत करना, ये है वो जद्दोजहद जिसके ज़रिए से हम इंसानियत को हकीकी नफ़ा पहुँचा सकते हैं। Hadirin Allah Ta'ala, maka apa bentuknya kasih sayang kita pada hamba Allah ini? Apa bentuk perhatian kita, keinginan baik kita pada hamba Allah? Apa maksudnya? Keinginan baik itu maksudnya adalah sebagaimana kita ingin masuk surga dan selamat dari neraka, masuk ke satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan karunia-karunia Allah Ta'ala. Maka bagaimana keinginan itu kita inginkan juga bagi hamba Allah Ta'ala yang lain. Dan kita berpikir sebab kasihan hamba Allah ini, kalau sampai dia tidak berhasil mencapai tempat terindah terbaik itu, maka ujungnya adalah tempat terburuk. Betapa kasihannya, betapa malangnya, betapa menderitanya. Nah, itu yang menjadi kerisauan kita. Dan itulah usaha kita yang kita buat hari ini. Kita susah payah buat usaha adalah untuk ini tadi. Bagaimana kita selamat dan kita berpikir supaya semua umat manusia, semua hamba Allah Ta'ala ini selamat juga.
Sebagaimana kita ingin nikmat Allah, kita ingin mendapat nikmat Allah. Sebagaimana kita ingin selamat dari neraka, dari siksa Allah, dan mendapatkan maghfirah Allah, kita pun menginginkan semua hamba Allah dapat maghfirah Allah Ta'ala juga. लेकिन इस हकीकी कामयाबी की तरफ इंसानियत कैसे चलेगी, आखिरत की खबर दी है, तो उस पर यकीन अगर नहीं करेगा ये इंसान तो अपनी फितरत के खिलाफ चलता है। हमें गैब पर असल यकीन करना चाहिए, और गैब पर यकीन वही है जो अल्लाह की तरफ से हमें खबर आए, और अल्लाह ने हर जमाने में नबियों के जरिए से वो खबर दी है। समझदारी और अक्लमंदी की बात यही है इंसान के लिए कि जो अल्लाह ने अपने नबी भेजे गैब की खबरों के देने के लिए, उनकी खबरों पर हम यकीन करने वाले बन जाएं। इसकी मेहनत करनी है। Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya persoalannya bagaimana membawa manusia untuk yakin pada kehidupan yang abadi selama-lamanya itu. Kalau belum diyakini, mereka diajak ke sana juga akan cuek, nggak akan percaya. Emang ada kehidupan setelah mati? Bukannya setelah mati jadi tanah selesai urusan? Emang mati hidup lagi? Masa sih ada kehidupan setelah kematian? Masa sih banyak sekali pertanyaan. Kalau itu belum diyakini, bahwa bagaimana kita bisa bimbing mereka, bisa ajak mereka untuk menata kehidupan yang sebenarnya. Kalau diyakini pun tidak gitu. Dengan alasan kan nggak kelihatan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita ini sehari-hari sudah terbiasa mempercayai hal yang nggak kelihatan juga sebenarnya. Coba aja kita rasakan benda sekitar kita. Lebih banyak yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Banyak mana? Jauh lebih banyak yang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu sangat sedikit sekali. Yang kelihatan dibanding yang nggak kelihatan itu ibarat perbandingan setetes banding lautan. Sangat-sangat sedikit dan sangat kecil sekali. Dan kita sebenarnya sudah terbiasa percaya dengan yang nggak kelihatan, sudah terbiasa. Contoh kata beliau, kita belajar dulu di sekolah bahwa bumi kita adalah salah satu planet dalam tata surya. Ada matahari bidang terdekat pada kita yang Allah atur sedemikian rupa sehingga kita ada siang, ada malam, ada tahun, ada bulan, ada musim dan sebagainya itu. Nah ini matahari dari tempatnya sampai ke kita, cahayanya sampai ke kita itu perlu waktu 9,5 menit. 9,5 menit sampai kita, 10 menit kurang sedikit. Itu dari matahari ke kita. Orang-orang ilmuwan, para ilmuwan memberitahukan bahwa dalam gugusan kita, galaksi kita yang disebut Bima Sakti itu, bintang seperti matahari itu miliaran jumlahnya. Dan yang miliaran jumlahnya itu terdekatnya itu cahayanya sampai pada kita 2 tahun kemudian. Nah itu jauhnya kayak apa gitu? Jauhnya kayak apa? Ini yang begitu jauh itu hanya 9,5 menit. Ini 2 tahun baru nyampe dan itu terdekat. Dan yang seperti itu satu gugusan galaksi saja itu miliaran jumlahnya. Sementara di alam semesta itu juga miliaran galaksi. Itu kayak apa besarnya? Padahal kita nggak lihat kan, cuma dikasih tahu gitu percaya semua kan? Nah percaya semua buktinya. Padahal yang ngasih tahu ilmuwan itu bisa benar bisa salah. Kita pun sudah percaya buktinya. Kita percaya, orang pun kasih tahu percaya juga. Suruh tunjukin yang mana yang bintang terjun, nggak tahu kita yang mana. Pokoknya kata ilmuwan begitu, udah iya aja percaya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang nampak besar yang diciptakan ilmuwan ini, itu nggak ada apa-apanya dengan perkara-perkara besar yang diceritakan oleh para anbiya alaihi salatu wassalam. Jauh lebih besar lagi. Hanya saja tatkala diberitahunya oleh para anbiya ada kehidupan lain, ada kehidupan nanti setelah mati,
Nah itu susah percaya dengan alasan nggak kelihatan. Padahal kehidupan kita sehari-hari tadi itu banyak yang nggak kelihatan, kita percaya. Tapi tatkala dikasih tahu oleh para anbiya alaihi salatu wassalam jadi nggak percaya. Sedangkan dalam kehidupan manusia sehari-hari ini, dia biasa hidup bukan hanya mengandalkan apa yang dilihat, enggak. Dia juga hidup dengan pedoman perkara yang dia nggak lihat, tapi dia dengar, dia percaya. Ini kabarnya begini, obat ini begini, ini begini, nggak dilihat buktinya, percaya aja dia kerjakan. Jadi andaikan manusia ini hidupnya harus selalu tes dulu, lihat dulu, baru dia kerjakan, betapa susahnya hidupnya. Dan itu bukan fitrah manusia. Harus lihat dulu baru percaya, itu bukan fitrah manusia. Ya, percaya kerjakan, percaya kerjakan. Mayoritas urusan kita begitu sehari-hari itu. Nggak lihat dulu, nggak minta pembuktian dulu, main percaya aja. Dan itu udah puluhan tahun begitu. Hanya saja tatkala berita ghaibnya adalah tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka, ini manusia jadi agak susah. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala utus para anbiya alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan perkara ghaib yang paling agung ini. Perkara ghaib yang paling besar, yang paling pasti. Yang disampaikan oleh ilmuwan, para saintis, itu masih bisa benar, bisa salah. Bisa iya, bisa enggak. Tapi orang percaya saja. Khasiat obat ini, formulasi kimia begini, misalnya hasilnya begini, percaya aja dikerjakan. Padahal bisa salah juga dan terbukti berkali-kali salah juga. Tapi orang mau saja. Sedangkan yang berita yang dibawa oleh para anbiya alaihi salatu wassalam itu 100% betul, nggak mungkin meleset sama sekali. Semuanya begitu, pasti. Hanya saja memang itu perlu perjuangan. Makanya untuk membawa ke sana Allah SWT utus para anbiya alaihi salatu wassalam, dan yang pertama kali disampaikan adalah iman bil ghaib tadi. Alamu man khalaq. अब जिन्हें बनाया है वो ही नहीं जानता, वही तो असल जानेगा। अल्लाह ही ने तो हमको बनाया है और उसने अपने नबियों के जरिए से यही बतलाया कि हमारी असल कामयाबी यह है कि हम लौट कर उस जगह पर पहुंच जाएं जहां अल्लाह जल्ल शानहू हमको अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजेंगे। Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, beliau kan sebelum turun di bumi tinggal di surga. Kenikmatan surga beliau rasakan, beliau saksikan. Beliau rasakan, beliau rasakan, beliau saksikan. Kemudian beliau turun ke dunia, lalu punya keturunan. Maka beliau juga diutus sebagai nabi untuk keturunan beliau. Beliau ceritakan bahwa ada kehidupan lain namanya di akhirat. Ada kehidupan lain yang indah namanya surga. Kehidupan yang sebenarnya, keindahan, kenikmatan yang sebenarnya di sana tempatnya. Itu saja, itu saja. Baru keturunan Nabi Adam alaihissalam dikasih tahu saja sudah terbagi dua. Sebagian percaya, sebagian nggak percaya. Itu padahal yang cerita bapaknya sendiri, yang pernah merasakan sendiri tinggal di surga itu. Itu sudah nggak percaya. Sudah nggak percaya. Ada yang ya percaya, akhirnya beriman. Tapi ada juga yang enggak lah, kehidupan yang ini yang sebenarnya. Kehidupan ya ini, kehidupan yang depan mata ini. Itu kan nggak kelihatan. Itu baru keturunan Nabi Adam alaihissalam yang ketemu dengan orang yang mengalami langsung tinggal di surga. Ngasih tahu nggak dipercaya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian silsilah para anbiya alaihi wasallam dijalankan oleh Allah Ta'ala hingga ditutup oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara beliau berdua 124.000 nabi, dan isi dakwahnya sama. Apa? Mengajak hidup bahagia di akhirat. Kenapa? Karena sumbernya sama dari Allah Ta'ala. Cuman memang begitu, jawaban manusia kurang lebih sama. Mereka umumnya lebih mengutamakan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa.
Inna hadza la fi suhufil ula, sufi Ibrahim wa Musa. Emang dari dulu ceritanya begitu. Tatkala dikasih tahu diajakin akhiratnya terbagi dua, udah diajari dari dulu. Nabi Adam AS ngasih tahu aja nggak semuanya percaya. Tapi ini bukti bahwa para anbiya alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Apa buktinya? Perkataannya sama, seragam. Apa? Ngajak beriman pada akhirat, ngajak bahagia akhirat lebih dahulu. Beda dengan orang-orang dunia. Mereka menjadikan kebahagiaan dengan cara pikir mereka dan semuanya beda. Mengkampanyekan kebahagiaan dalam ini, yang lain di sini, yang lain di sini, yang lain di sini, beda semua. Tapi kalau para anbiya alaihi salatu wassalam sama. Kalamnya sama, dakwahnya sama. Yang ngasih Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan. Ala ya'lam man khalaq wa huwa latiful khabir. Masa Allah yang menciptakan enggak tahu? Allah yang menciptakan, ya Allah yang paling tahu keperluan manusia paling utama itu apa. Kebahagiaannya di mana, yang paling utama siapa? Ya Allah Ta'ala. Karena yang buat adalah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berikan itu pada para anbiya alaihi salatu wassalam supaya disampaikan pada seluruh makhluknya, disampaikan pada seluruh hamba Allah Ta'ala bahwa kebahagiaan kalian yang hakiki itu di sana, di surga itu. Itulah kebahagiaan yang kalian cari yang sebenarnya. Kesulitannya di sana itu. Para anbiya alaihi salatu wassalam itu dakwahnya sama. दुनिया में अल्लाह जल्ल शानहू ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई है सबको इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया है। पहुँचाने की फिक्र करें तो अल्लाह जल्ल शानहू हमें हकीकी कामयाबी अता फरमाएंगे, आखिरत की भी और इस दुनिया की भी अल्लाह जल्ल शानहू कामयाबी हमको अता फरमाएंगे, चैन और सुकून की और पाकीज़ा जिंदगी हमको अता फरमा देंगे। Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dengan segala isinya. Di bumi ini berapa banyak makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjukkan pada manusia. Coba kita sekali merenung, bandingkanlah diri kita dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Ikan, hewan misalnya. Kita datang ke hutan, yang kita lihat apa? Hanyalah tontonan hewan yang kuat memangsang yang lemah. Udah segitu aja. Dia puas sampai akhirnya mati, selesai. Di laut begitu juga. Ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan yang besar lagi, ikan besar dimakan ikan yang lebih besar lagi. Udah hanya itu aja permainannya, itu aja putarannya. Tapi lihat manusia, subhanallah, betapa Allah Ta'ala tundukkan. Yang itu tidak Allah berikan pada makhluk Allah Ta'ala yang lain. Dan selalu Allah berikan lagi, tunjukkan lagi, buka lagi, penemuan baru lagi. Tidak diberikan pada makhluk Allah yang lain, hanya pada manusia. Hewan enggak Allah kasih, tumbuhan apa lagi? Hewan hanya sebatas itu tadi saja. Lihat manusia. Berapa banyak hewan-hewan, berapa banyak makhluk-makhluk Allah yang secara zahirnya jauh lebih besar, jauh lebih kuat, akhirnya tunduk pada manusia. Dan itu terus menerus. Terus lagi Allah Ta'ala buka lagi, terus menerus begitu. Itu dari Allah Ta'ala juga. Contoh misalnya, manusia Allah Ta'ala bukakan, ada namanya atom. Dengan ledakannya kemudian timbul energi. Kalau ini digunakan untuk kebaikan, banyak kebaikannya. Untuk listrik, untuk mengambil batu dan sebagainya. Sehingga dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan, cukup sekali tombol, itu gunung bisa remuk. Dari siapa itu? Dari Allah. Itu contohnya. Atau misalnya mikrofon ini, 100 tahun yang lalu kan mungkin belum ada mikrofon model begini ini. Serba terbatas. Listrik misalnya, yang dengan listrik itu kita duduk di sini merasakan ini cahaya di mana-mana. Kita bicara di sini, suaranya sampai kemana-mana. Itu kan dari Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala bukakan pada manusia.
Dan terus ini Allah Ta'ala buka lagi, kasih lagi, manfaatkan lagi. Ini kan makhluk Allah Ta'ala juga yang Allah Ta'ala jadikan untuk manusia. Nah itu untuk apa? Supaya manusia punya perasaan betapa baiknya Allah Ta'ala. Kok semuanya ditundukkan untuk manusia sih? Betapa baiknya Allah Ta'ala. Alangkah wajibnya saya bersyukur pada Allah. Semestinya tuh begitu, semestinya gitu. Kalau orang mau berpikir semestinya begitu. Betapa baiknya Allah Ta'ala, betapa banyak karunia Allah Ta'ala, betapa banyak pemberian Allah Ta'ala. Terus saya harus gimana? Ya bersyukur. Kan mestinya begitu. Tapi kenyataannya kebanyakan nggak begitu. Justru nikmat-nikmat yang begini banyak tadi disebutkan contoh tadi, justru bukan untuk kebaikan. Teknologi atom malah untuk membinasakan manusia. Listrik dan sebagainya malah untuk menentang Allah Ta'ala, untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benda-benda tadi itu Allah Ta'ala ciptakan untuk berkhidmat pada manusia, sedangkan benda itu jauh lebih sederhana daripada manusia. Allah ciptakan ada fungsinya. Apa mungkin manusia yang begitu mulia Allah Ta'ala ciptakan tanpa fungsi? Apa mungkin manusia yang begitu hebat Allah berikan kehebatan-kehebatan tadi Allah Ta'ala ciptakan tanpa arah? Kan itu suatu yang sangat tidak mungkin gitu. Lalu untuk apa manusia diciptakan? Untuk kenal Allah, untuk dekat pada Allah, untuk dapat ridha Allah. Itulah maksud manusia. Itu maksud manusia. Dan untuk memudahkan mereka menuju arah itu, Allah ciptakan alam semesta ini tadi dengan berbagai macam fasilitas, benda-benda, makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala buat di dalamnya, supaya manusia bisa dengan tenang menggunakan ini semua untuk mendekat pada Allah, untuk mengenal Allah, untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kebanyakan manusia belum mengarah ke sana. Justru dia puas-puasan untuk kepentingan sendiri, untuk keinginan sendiri yang dia mau. Makanya untuk mengarahkan hidup manusia inilah para anbiya alaihi wasallam diutus, supaya dia ngerti untuk apa dia hidup di dunia ini, mau kemana. Kalau dia tepat menggunakannya ini, Masya Allah, maka kebahagiaan akhirat didapat, kebahagiaan dunia Allah Ta'ala janjikan juga. Dan itu yang sebenarnya menjadi target kehidupan seluruh manusia. Hanya saja untuk menuju ke arah sana perlu perjuangan, perlu usaha. Dan itulah usaha para anbiya alaihi salatu wassalam. Itulah usaha yang ingin kita belajar hari ini. Yang itu mulainya adalah seperti awal disampaikan tadi, memberitahukan, menyampaikan, meyakinkan pada manusia bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, kesuksesan yang sebenarnya adalah akhirat. Dan itu Allah Ta'ala berikan tatkala Allah Ta'ala ridho, tatkala Allah Ta'ala cinta pada kita, tatkala Allah Ta'ala suka dengan amal-amal kita, tatkala kita dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sarananya Allah Ta'ala telah bentangkan depan mata kita, tinggal digunakan sesuai dengan yang Allah Ta'ala tuntunkan, dengan yang Rasulullah dan para anbiya alaihi wasallam contohkan, maka kita dapat dunia akhirat pun dapat. Akhirat yang asli, dunia Allah Ta'ala berikan tambahannya. हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा बहुत कीमती है। ये जिंदगी अल्लाह ने बहुत कीमती हमको अता फरमाई है, लेकिन ये कीमती जब ही बनेगी जब हम इसको कीमती बनाने की ये हमारे तबलीग और दावत की जो मेहनत है वो सारा उसका लुब-ए-लुबाब यही है कि अपने औकात को फारिग करना सही सोहबत के इख्तियार करने के लिए, तो अल्लाह हमें सही रुख पर खुद ब खुद डाल देगा, क्योंकि दीन को अल्लाह ने आसान बनाया है। Setiap detik dalam kehidupan manusia ini sangat bernilai, sangat berarti. Setiap detik yang dilaluinya ini, hanya saja ini akan dirasakan oleh orang yang mengusahakan. Dan detik demi detik, menit demi menit yang Allah Ta'ala hadiahkan ini waktunya terbatas juga, nggak tahu kapan selesainya. Dan pasti selesai gitu. Di dunia ini pasti ada selesainya. Kehidupan ini zonni, nggak pasti, nggak yakini, nggak.
Zonni dia, bisa iya bisa enggak, bisa masih hidup bisa enggak, besok masih hidup enggak, belum tentu, mungkin iya mungkin enggak. Tapi kalau datangnya kematian itu pasti. Hatta ya'tiyakal yakin, makanya yakin adalah kematian, itu suatu yang pasti. Datangnya kematian maknanya habisnya kesempatan tadi. Hadirin mulia, kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ini tatkala berjalan, waktu makin berkurang, umur makin berkurang, maka hasilnya hanya dua saja: makin mendekatkan pada Allah atau makin jauh dari Allah, mendatangkan tambahan ridha Allah atau justru murka Allah. Itu saja, detik demi detik, menit demi menit. Kalau enggak ini ya ini, gitu saja udah hasilnya. Maka tatkala orang mengusahakan waktunya, dia akan tahu nilai waktunya. Betapa mahalnya waktu yang Allah berikan itu ternyata tatkala diusahakan. Kalau enggak diusahakan, dia merasa selewatnya aja. Padahal ini sangat mahal. Waktu ini sangat mahal. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala telah berikan kita satu usaha. Usaha yang sangat mulia, usaha yang sangat menguntungkan untuk menggunakan waktu kita tadi. Usaha yang keuntungannya sangat besar. Orang akan mengutamakan, memprioritaskan usaha kalau ada berapa itu kan ngitung keuntungannya. Punya usaha bidang ini, bidang ini, bidang ini, bidang ini. Waduh, kalau benturan yang mana dulu? Ntar dulu yang paling menguntungkan yang mana, kan begitu. Maka yang menguntungkan itu akan dipegang. Ini nggak apa-apa lah, rugi dikit, dah ruginya juga kecil. Ini yang gede jangan sampai rugi, kan begitu. Kenapa? Karena dia ngitung untung rugi. Nah, tatkala orang tahu bahwa usaha dakwah ini menguntungkan, dia nggak akan tinggalkan. Dia akan pegangi itu. Ini keuntungannya paling besar. Di antara sekian banyak macam usaha saya, ya ini yang labanya paling gede itu ya ini, gitu. Itu bukti bahwa dia menyadari bahwa dakwah ini sangat menguntungkan. Kalau enggak ya selewat saja nantinya. Karena begitu mulianya usaha ini, Allah Ta'ala utus para anbiya alaihi salatu wasallam dengan usaha ini. Usaha yang membuat waktu kita berharga, hidup kita berharga, tujuan kita jelas, kecintaan Allah Ta'ala bertambah, dan membawa orang supaya juga dicintai Allah Ta'ala, membawa orang supaya tahu maksud hidupnya, membawa orang supaya tahu arah hidupnya mau kemana, membawa orang supaya tahu apa kebahagiaan hakiki yang sebenarnya. Dan ini usaha yang paling menguntungkan. Dan kalau orang tahu bahwa usahanya itu hasilnya besar, labanya gede, maka dia nggak akan mikir-mikir gimana kasih waktu, jangan ya, nggak akan mikir gitu. Sudah otomatis itu. Loh, ini yang menguntungkan, kenapa tidak, kan gitu. Ini yang menguntungkan, ya itu yang saya geluti. Dia akan jaga betul itu, jangan sampai lepas. Kenapa? Ini usaha paling menguntungkan. Seperti tadi permisalannya, punya beberapa macam usaha, ada pabrik misalnya, ada toko, ada kebun dan sebagainya. Dia akan berhitung ini, yang paling menguntungkan mana ini, income paling gede dari mana, dapatnya yang mana ini. Oh yang ini, oh, udah, itu yang diutamakan. Yang lain itu hanya tambahan bonus-bonus aja. Dan itu nggak akan dilepas. Yang lain kadang dikerjakan, kadang enggak, kadang dibuat, kadang enggak. Karena untungnya nggak gede, ruginya pun nggak gede. Tapi kalau ini kelewat sehari misalnya, wow ini rugi banyak ini, makanya dipegang terus. Itu pengusaha begitu mikirnya. Nah, kita oleh Allah Ta'ala dikasih usaha yang lebih dari semua usaha. Usaha dakwah ini, usaha para anbiya alaihi salatu wassalam yang keuntungannya tidak bisa digambarkan. Maka tatkala kita yakin bahwa ini yang paling menguntungkan untuk kehidupan saya, untuk dunia saya, untuk akhirat saya, untuk seluruh umat manusia juga, maka bagi kita akan sangat mudah memberikan waktu untuk ini, insyaallah. माशाअल्लाह, हम जब पढ़ते थे तो हमारे कुछ क्लास पर माहौल बनाए और सारी दुनिया में फिरे। उस माहौल को कायम करने के लिए ये हमारा काम है। इस पर अल्लाह जल्ल शानहू हमें दुनिया और आखिरत की सारी नेमतों से नवाज देंगे। Maka dalam menggunakan waktu ini hanya dua jalan tadi. Jalan yang mendekatkan pada Allah, yakni jalan sesuai dengan perintah Allah, atau jalan yang menjauhkan
dari Allah. Karena itu adalah jalan dorongan nafsu dan setan. Hanya dua itu, kalau nggak kesana kesini. Itu kehidupan kita, dan itulah waktu-waktu kita. Beliau berikan gambaran waktu kami masih belajar di kampus. Saya datang ke warung begitu, di sana cai umumnya. Kalau kita kafe kopi, warung kopi begitu, di sana cai begitu. Ada teman saya mahasiswa, habis minum cai itu masih di situ. Ngobrol nggak selesai, padahal cainya udah habis. Saya tanya loh, di sini mau ngapain tadi? Minum cai. Nah terus, ya udah selesai. Dan terus ngapain masih di sini? Ya ngabisin waktu aja, ngabisin waktu saja. Hanya untuk menghabiskan waktu saja. Itu jawabannya. Berarti dia punya waktu kosong, punya waktu nganggur. Makanya untuk menghabiskannya dipakai hal yang nggak jelas gunanya tadi. Sebab andaikan hanya untuk minum cai, 5 menit selesai, udah selesai. Tapi ini kan enggak. Setelah selesai masih cerita kesana kemari yang dia pun hanya bilangnya tadi untuk menghabisin waktu aja. Maka sudah, setelah itu di kamar, di asrama gitu saya ngobrol. Ini kita kan sebentar lagi ada kesempatan. Saya pengen ngajak kamu keluar. Keluar? Wah, kamu mau bawa kemana saya nanti? Wah susah itu, saya nggak punya waktu. Nah, tadi bilang ngabisin waktu, sekarang begitu diajak kebaikan bilang nggak punya waktu. Ada nggak begitu? Aduh Allah SWT, kenapa kok begitu? Kenapa kok begitu? Sebagai ujian bagi manusia, ada nafsu, ada setan. Mereka kerjasama, kolaborasi ini, nafsu dengan setan ini. Untuk apa? Segala sesuatu yang mendatangkan manfaat, ini dibuat tidak menarik. Gak menarik aja, seolah-olah merugikan. Sengsara, gak enak, merugikan. Tidak menarik aja pokoknya. Tapi yang merugikan malah menarik. Betah di situ berhari-hari, kadang bertahun-tahun dilewati untuk itu nggak terasa. Seolah udah bener gitu. Padahal habis di situ. Nah, itu kerjanya setan begitu. Dan di sini manusia banyak tertipu. Sehingga waktunya yang tiap detiknya sangat berharga tadi akhirnya digunakan untuk perkara yang nanti di akhirat akan dia sesali. Sehingga Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quranul Karim, nanti di akhirat tatkala sudah dihadapkan di depannya neraka, gara-gara dia ikut setan, dia komplain, ya Allah mana setan itu gara-gara dia, saya jadi begini. Maka setan dengan tenangnya menghadapi komplain manusia yang mau ke neraka ini. Wa ma li 'alaikum sultan illa an da'utukum. Saya tuh nggak bisa maksa kalian, saya hanya ngajak. Kan hanya ngajak, fastajabtum li, kalian mau. Ya udah jangan salahkan saya. Innallahu wa'adun wa'adal haqq wa'adtukum. Kan Allah ngasih janji, aku pun ngasih janji juga. Kamu ikut janji saya, ya begini akibatnya. Itu kan pilihan kamu. Kita pilih yang mana? Aduh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini setan dan nafsu ini kerja terus-menerus pada manusia, nggak berhenti. Sehingga karena kerja kerasnya tadi, manusia banyak bingung menentukan arah hidupnya, nggak tahu hidup mau kemana, mana yang menguntungkan, yang merugikan, sampai nggak bisa membedakan. Makanya Allah Ta'ala kirim para anbiya alaihi salatu wassalam, misinya tadi membawa manusia ke jalan yang benar, jalan perintah Allah, jalan yang menguntungkan hidupnya, jalan akan mendatangkan keuntungan dunia akhirat, mendatangkan kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Karena begitu mulianya misi ini, makanya Allah Ta'ala berikan hadiah yang gak tanggung-tanggung pada manusia. Bayangkan orang lagi keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ucapkan Subhanallah 1 detik. Kalau 1 detik setengah, yaitu kalau dipakai ngobrol ke sana kemari dapat apa? Nah, ini dia di jalan Allah Ta'ala mengucapkan ini sekali minimal 700.000 kali lipat dibanding dia ucapkan itu di rumahnya.
Sedangkan itu diucapkan di rumahnya saja, itu Allah Ta'ala minimal berikan pahala satu pohon di surga, atau pahala yang sebesar gunung. Itu kalau di rumah. Kalau di jalan Allah 700.000 kali lipat minimal itu. Maka betapa sangat menguntungkannya. Kalau sudah tahu begini lalu nggak diambil, betapa ruginya. Siapa? देखो भाई, आप हजरात का इज्तिमा माशाअल्लाह, इज्तिमा तो कल से शुरू होगा, समझे, लेकिन अल्लाह का फजल है कि आप हजरात इस माहौल को बनाने के लिए पहले से तशरीफ ले आए। रास्ते में 4-4 महीने के लिए फारिग करना है, तो फिर जो आने वाला मजमा है इंशाअल्लाह वो सारा भी इस इरादे को करने वाला और यहाँ से जमातों को बना करके भेजने वाला हो जाएगा। Hadirin yang mulia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala letakkan kita dalam istimewa ini. Yang maksudnya adalah tadi supaya kita semua menggunakan waktu kita untuk kerja yang sangat mulia ini. Kerja bagaimana supaya kita semua sadar apa arah tujuan hidup kita. Bahwa kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Yang kita mesti bangun adalah bangunan akhirat. Kehidupan akhirat yang sebenarnya, yang selama-lama-lamanya. Padahal istimewa masih besok baru mulai. Tapi Bapak sudah datang lebih dulu. Ini satu kebahagiaan luar biasa. Maknanya Bapak dipilih untuk menyiapkan suasana dan keadaan supaya semuanya yang datang terbentuk. Terbentuknya bagaimana? Terbentuk bukan sekedar sadar bahwa masih hidup adalah akhirat, bukan sekedar sampai di situ. Terbentuk maknanya nanti semuanya yang akan datang itu dari sini berangkat semua di jalan Allah. Supaya terbentuk seperti itu bagaimana caranya? Kita mulai dari diri kita. Kalau kita memulai nanti mudah untuk naskil yang lain. Kalau kita sedang nggak mulai, gimana naskil yang lain? Antum sendiri gimana? Pulang dulu dah. Gimana bisa naskil yang lain? Mudah bagi kita naskil yang akan datang nanti, yang belum datang nanti ya. Kan insya Allah masih banyak lagi yang belum datang, nanti akan datang. Nah, bagaimana semuanya akan datang? Begitu masuk ke sini, ke taskil aja berangkat. Datang ke taskil, datang sekali, sehingga semuanya bergerak di jalan Allah Ta'ala. Mulainya bagaimana? Mulai dari kita yang ada di sini. Bagaimana kita daftarkan kita keluar jalan Allah Ta'ala semua. तो अभी कुछ इरादों का इजहार हो जाए। कौन कौन अपनी अपनी मस्जिद से पूरी जमात ले करके 4-4 महीने के लिए इस इज्तिमा से निकलने वाला है, इसके बारे में हमें इरादों का कुछ इजहार हो जाए तो इंशाअल्लाह आगे फिर बहुत अल्लाह जल्ल शानहु इसमें इज्तिमा में बरकत डालेंगे। Tolong tawajuh ya, pertanyaan atau taskilan pertama ini. Siapa yang dari istimewa ini akan keluar 4 bulan satu jamaah dari masjidnya sendiri? Itu dulu yang berdiri, Pak. Baru nanti yang lain, itu dulu. Yang dari istimewa ini satu jamaah utuh dari masjidnya 4 bulan. Silakan, Pak. Coba dinampakkan mana yang satu jamaah 4 bulan dari masjidnya sendiri. Masya Allah, बताइए. Silakan Pak, silakan. Baru satu ini. भाई लिखने खड़े हो जाओ. Masya Allah. Mana tim taskil ini? Kok nggak ada di tengah-tengah, nggak ada tim taskilnya ini? Masya Allah. Di tengah-tengah nggak ada tim taskil. जी, क्या नाम है? Siapa namanya Pak? Faisal dari? Faisal dari mana itu? Magelang. Dari masjidnya sendiri. Semoga Allah terima. Yang lain Pak, yang dari masjidnya sendiri Pak. Silakan Pak. उधर भी बता रहे हैं. दूर से आवाज आने. Masya Allah, berdiri Pak, berdiri, sebutkan namanya. Bentuk jamaah 4 bulan berangkat dari sini, dari masjidnya sendiri satu jamaah utuh. Masya Allah, semoga Allah terima. Irian Mansur dari Jayapura, Masya Allah. Yang lain Pak? Yang lain Pak, yang satu jamaah utuh 4 bulan dari masjidnya sendiri. Percontohan ini soalnya.
Silakan Pak. Jamaah 4 bulan dari masjidnya sendiri. हमें ये बताया है कि 500 जमातें नकद निकालनी है यहाँ से इज्तिमा से। Kita akan targetnya berapa jamaah tahu nggak? यानी 5,000 आदमी तो नकद निकलेंगे। Targetnya kita 500 jamaah. Berapa? 500 jamaah. 500 jamaah maknanya kurang lebih berapa orang Pak? 5.000 orang berangkat di jalan Allah Pak. Masya Allah, Masya Allah. बताएं और इरादे करें। Silakan sekarang yang niat-niat Pak, yang akan berangkat dari sini. Silakan Pak. Masya Allah. Yang niat untuk berangkat negeri jauh Pak, silakan. Setelah PB 4 bulan silakan Pak. Niat berangkat silakan Pak. Daftarkan yang silakan Pak. Negeri jauh Pak. Wah. Silakan berdiri Pak. Yang sudah India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan silakan berdiri Pak. Untuk daftar negeri jauh. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillah. أيا ناجحا عني ومسكن